Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK adalah peradangan pada paru-paru yang berlangsung dalam jangka panjang. Terjadi ketika saluran pernapasan dan paru-paru rusak serta mengalami peradangan. PPOK dapat ditandai dengan obstruksi jalan nafas yang buruk dengan pemeriksaan menggunakan spirometri, termasuk obstruksi jalan nafas atau bronkiolitis obstruktif kronik dan emfisema yang menyebabkan terjadinya penyempitan pada saluran pernafasan sehingga penderita mengalami sesak nafas. Tanda-tanda terkena PPOK. PPOK dapat ditandai dengan gejala pernafasan seperti batuk berdahak, sesak nafas setelah beraktivitas, atau infeksi saluran pernapasan bawah yang bertahan lama, biasanya lebih dari 2 minggu. Berat badan menurun, mengi, nyeri dada, lemas, serta pembengkakan tungkai. Gejala yang terjadi dapat bertahan lama dan menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien. Biasanya PPOK lebih sering menyerang orang usia parubaya yang merokok. Etiologi, faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko munculnya COPD menurut Mansur tahun 1099 yaitu 1. Kebiasaan merokok, 2. Polusi udara, 3. Riwayat infeksi saluran pernafasan, 4. Bersifat genetik yaitu defisiensi dan antitripsin, 5. Pekerjaan. Klasifikasi. Menurut Al-Sekaf dan Mukti tahun 2006, COPD dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu 1. Asma bronkial dikarakteristikan oleh konstruksi yang dapat pulih dari otot halu bronkial, hipersekresi mukoid dan inflamasi, cuaca dingin, latihan, obat kimia dan infeksi. 2. Bronkitis kronis ditandai dengan batuk-batuk hampir setiap hari disertai pengeluaran dahak sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut dalam 1 tahun dan paling sedikit selama 2 tahun. Gejala ini perlu dibedakan dari tuberkulosis paru, bronkiektasis, tumor paru, dan asma bronkial. 3. Emfisema, suatu perubahan anatomis paru-paru yang ditandai dengan melebarnya secara abnormal saluran udara sebelah distal bronkus terminal, disertai kerusakan dinding alveolus. Berikut bagan patogenesis dan patofisiologi PPOK. Inhalasi bahan berbahaya yaitu berupa antioksidan, oksidan, dan oksidatif stres yang dapat mengakibatkan inflamasi. Kemudian ada 2 mekanisme yaitu mekanisme perlindungan dan mekanisme perbaikan untuk inflamasi. Inflamasi atau peradangan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan jaringan berupa 1. Penyempitan saluran nafas dan fibrosis, 2. Destruksi parenkim paru emfisema, 3. Hipersekresi mukus bronkitis kronis. Pencegahan PPOK. Mencegah terjadinya PPOK dengan menghindari asap rokok, hindari polusi udara, hindari infeksi saluran pernapasan berulang. Mencegah perburukan PPOK dengan berhenti merokok, gunakan obat-obatan adekuat, mencegah eksaserbasi berulang. Strategi yang dianjurkan oleh Public Health Service Report USA adalah 1. ACS, lakukan identifikasi perokok pada setiap kunjungan. 2. Advice, terangkan tentang keburukan atau dampak merokok sehingga pasien didesak mau berhenti merokok. Yang ketiga, assess, yakinkan pasien untuk berhenti merokok. Yang keempat, assist, bantu pasien dalam berhenti merokok. Dan yang terakhir, arrange, jadwalkan kontak usaha berikutnya yang lebih intensif bila usaha pertama masih belum memuaskan. Terapi farmakologi PPOK. Terapi farmakologi PPOK ialah terapi dengan menggunakan obat-obatan yang diresepkan dokter. Tujuan terapi untuk mengurangi gejala, mengurangi frekuensi dan keparahan eksaserbasi,
meningkatkan toleransi latihan dan status kesehatan pasien. Informasi mengenai pengobatan yang harus dilanjutkan di rumah seperti penggunaan obat-obatan yang tepat, jenis-jenis obat, cara penggunaan yang benar, dan waktu yang tepat serta dosis dan efek samping obat. Informasi mengenai obat-obatan yang tidak lengkap dan akurat akan menyebabkan ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatan dan mengurangi optimalnya pengobatan. Edukasi memainkan peran penting dalam pengobatan PPOK. Aspek edukasi dititikberatkan pada farmakologi yang digunakan secara kronis. Peningkatan pengetahuan dan perilaku pasien menjadi parameter outcome yang terus dinilai selama perawatan pasien in-hospital dan out-hospital. Contoh kasus, seorang pria berusia 54 tahun dengan riwayat medis hipertensi menyajikan ke klinik dengan keluhan sesak nafas yang mulai sekitar 4-5 tahun yang lalu. Gejalanya telah secara bertahap memburuk sejak saat itu. Dia sekarang tidak mampu berjalan 100 yard tanpa harus stop dan istirahat. Ia juga memiliki batuk sehari-hari yang biasanya produktif spuntum kekuningan. Ia merokok sekitar 1,5 bungkus rokok sehari dan telah melakukannya selama 30 tahun terakhir. Ia juga minum rata-rata 6-7 bir sehari. Ia tidak memiliki pekerjaan dengan ruang terbuka yang signifikan debu, gas, dan asap. Penyelesaian 1. Data subjektif, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, riwayat penyakit, hipertensi, perokok, pemabuk, sesak nafas sekitar 4-5 tahun yang lalu, tidak sanggup berjalan lebih dari 100 kaki tanpa istirahat dan berhenti, dan juga batuk berdahak. 2. Data objektif, dahak berwarna kekuningan. 3. Asesmen. Dari data subjektif yang diperoleh diketahui bahwa pasien mengidap penyakit PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik berdasarkan gejala-gejala yang timbul seperti pasien merupakan perokok yang termasuk jenis perokok berat, pemabuk, sesak nafas sejak 4-5 tahun terakhir, tidak sanggup berjalan lebih dari 100 kaki, batuk mengeluarkan dahak kekuningan. PPOK ini merupakan penyakit yang berhubungan dengan hambatan pada saluran pernafasan yang biasanya diderita oleh perokok. Pasien juga merupakan pasien dengan penyakit hipertensi, namun hipertensinya tidak terkontrol dengan baik dan riwayat pengobatannya tidak dijelaskan dengan jelas. Pasien seharusnya mendapatkan pengobatan hipertensi dan pengobatan PPOK. Sesak nafas pada pasien ini disebabkan inflamasi kronis pada saluran nafas yang diakibatkan paparan inhalasi dari rokok atau dari asap rokok, sehingga mengakibatkan terganggunya clearance produksi mukus yang berlebihan sehingga terjadi penyempitan atau tersumbatnya jalan nafas, kemudian timbul sesak nafas. Serta batuk berdahak pada pasien dikarenakan adanya peradangan pada paru yang sudah lama akibat perokok berat sehingga sputum menjadi berwarna kekuningan. Yang keempat yaitu planning. Untuk penata laksanaan farmakologis diberikan pengobatan untuk PPOK diberikan bronchodilator yang isinya salbutamol inhaler, dosisnya 1-2 tarikan nafas setiap 4-6 jam. Inhaler dipilih karena pertimbangan penyakit pernafasan pasien telah akut dan karena pasien tersebut juga merokok, makanya dibutuhkan sediaan obat yang kerjanya lebih cepat. B. Antihipertensi yang berisi amlodipin. C. Antibiotik yang berisi amoksisilin. D. Untuk batuk berdahak diberikan makolitik atau sirup ambroxol. Perlu diberikan antibiotik karena sputum dalam jumlah besar berhubungan dengan infeksi bakteri ronki kasar. Pada auskultasi untuk hipertensi belum dapat diberikan obat secara rasional karena data subjektif tekanan darah belum jelas. Disarankan untuk melihat riwayat penyakit atau memeriksakan beberapa tekanan darahnya. Yang perlu diperhatikan adalah dosis pemberian dan waktu pemberian untuk mengurangi efek samping.
Sekian dari kelompok kami, jika ada salah maupun kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.